Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Mohon maaf tadi videonya terputus sampai setengah. Cuman itu nanti kita akan buat usahakan buat di hari Rabu atau hari Sabtu ya. Jadi sesi 1, sesi 2 ya. Nah, tadi itu sudah pertanyaan ke-5 ya. Jadi yang mengenai reaksi saya ketika konten reaksi video atlet nasional dan internasional lagi balapan, terus reaksi juga video-video pembelajaran renang yang menyesatkan. Nah, terima kasih atas sarannya. Saya akan usahakan ya buatkan videonya. Oke, pertanyaan ke 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kebetulan ini masuk saran dari Instagram saya juga. Nah, izin coach info melatih anak-anak usia 4-6 tahun. Kalau misalnya 4-6 tahun ya, 6 tahun itu kita latih yang namanya flat kick. Terus kita ajarin yang namanya tendang dari dinding misalnya, atau kepala posisi kepala saat berenang harus tunduk, cara ngapung, lalu habis itu apalagi ya, tendangan kaki kayak bebas, terus tendangan kaki di dinding misalnya, rotasi tangan, terus habis itu cara cara berenang kayak bebas. Nah, mungkin kalau 4-6 tahun saya rasa itu saja sih pembelajarannya, nggak terlalu banyak. Anak 4-6 tahun usahakan kalau orang tua sih bawa aja anak-anaknya main-main saja ke kolam, lalu dibiasakan dengan underwater breathing nih, nafas dari mulut, buang dari hidung. Terus, karena kan anak umur 4 tahun sampai 6 tahun mereka nggak mesti diforsir latihan program latihan renang apa segala macam ya, karena umur 4-6 tahun kalau kita forsir juga masih kecil gitu loh, kasihan kita lihatnya gitu. Nah, jadi menurut saya sih kalau untuk anak-anak umur 4-6 tahun diajarkan aja bubbles misalnya, ulang-ulang, terus habis itu duduk di dinding, terus tendang kaki kayak bebas di air, terus wall kick, tendangan kaki di dinding, apalagi ya, putaran tangan, lalu habis itu berenang kayak bebas. Udah itu aja ya. Terus ngajar ngapung, jangan salah, jangan lupa. Karena apa? Anak-anak umur 4-6 tahun kan mereka perlu water safety tuh. Jadi ajarkan saja, kenalkan saja gitu, kira-kira seperti apa gitu. Lalu nafasnya harus seperti apa, tangki oksigen kita di mana ya, itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, sekarang ya, untuk anak usia 4-6 tahun saya rasa sedikit sih programnya, nggak terlalu banyak ya. Nah, lalu ini terakhir nih, maaf coach agak melenceng sedikit, cuma mau minta saran bagaimana melatih anak-anak dengan drill yang tepat, terutama untuk gaya dada. Soalnya saya dapat kasus atau mengalami susahnya mengajarkan anak tersebut gaya dada, padahal saya sudah memberikan latihan gaya dada yang sangat dasar. Akan tetapi anak tersebut selalu mengulangi kesalahan-kesalahannya terus. Misal pada jarak 10 meter benar, tapi 10 meter kedua sudah salah, dan seterusnya mengulangi kesalahan. Gaya dada ya, untuk mengajarkan melatih drill yang tepat sebenarnya sama aja semua drill ya, cuma saya akan coba taruhkan drill gaya dada di deskripsi bawah ya. Nah, dan minggu lalu itu saya sudah coba terapkan, itu kan sudah ada teman-teman yang minta playlistnya yang dibuatkan untuk yang penting-penting, misalnya program berenang, drill renang ya. Nah, itu saya sudah buat drill 4 gaya. Lalu habis itu teman-teman bisa klik itu masing-masing gaya ya, kuku, punggung, dada bebas. Nah, itu sudah saya buatkan, teman-teman tinggal klik itu.
lalu habis itu program latihan juga aerobic speed race pace, sama yang program latihan anak-anak yang umur 8 sampai 10 tahun 11 tahun itu juga saya buatkan dalam satu deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik di bawah deskripsi ini ya. Nah, kalau drill boleh ikutin aja drill yang dada yang saya buat. Nah, tetapi ketika mengalami kasus atau dapat kasus mengalami kesusahan, nah teman-teman harus lihat kesusahannya itu di mana. Ketika contoh nih ya, misalnya anak-anak yang berenang gaya bebas kepalanya suka naik nih. Nah, yang saya drillkan adalah kick with hand on the side, lalu kepalanya dihadapkan ke shoulder kita, ke bahu kita, hadap ke atas. Jadi posisi berenangnya miring, tapi kepalanya tidak diangkat gitu loh. Nah, itu drill-drill kecil dan drill-drill dasar yang saya terapkan ke anak-anak ya. Jadi contoh gaya dadanya sulitnya di mana gitu loh. Misalnya ketika tarikan tangannya masih suka tarik panjang ke belakang misalnya, ya udah kerjakan single double misalnya. Single kan satu tangan nih, jadi perbaiki kembali tangannya gitu loh ya. Jadi single lalu double lagi, satu tangan dua tangan, satu tangan dua tangan. Nah, lihat kasus atau kesusahannya di mana, lalu didrillkan kembali. Nah, umumnya itu akan membantu. Tapi ya namanya drill anak-anak kecil-kecil itu butuh proses. Mereka juga perlu belajar gitu. Jadi berikan mereka sedikit ruang untuk, atau berikan sedikit waktu mereka untuk melakukan drill gitu loh. Nah, sehingga apa? Mereka punya waktu untuk merasakan kembali di mana ininya. Dan drill ini ketika ngerjakan drill jangan buru-buru ya. Kenapa saya selalu bilang ketika udah dewasa itu sulit untuk diperbaiki stroke-nya? Iya, karena apa? Sudah bertahun-tahun ditanamkan stroke yang salah atau drill yang salah, akhirnya apa? Ketika mereka disuruh ubah itu sudah sulit. Tapi anak-anak kecil ini mereka kan baru mulai belajar drill, baru mulai belajar berenang. Nah, itu adalah fondasi yang penting. Ketika mereka sudah memahami itu, mereka akan berenang dengan benar gitu loh. Jadi jangan salah persepsi, jangan suruh berenang dengan stroke yang salah terus tapi tidak diperbaiki drillnya. Jadi drill dulu dijadikan program. Ketika mereka sudah paham yang namanya drill itu, baru mereka masuk program-program kayak misalnya aerobic speed race pace gitu. Nah, supaya apa? Semakin mereka berenang, semakin mereka paham gimana cara tarikannya. Nah, tapi drill juga jangan lupa diterapkan ke anak-anak. Oke? Mungkin videonya saya rasa cukup sampai di sini. Nah, hari ini ada 8 pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya. 7 pertanyaan, cuman tadi videonya kepotong di pertanyaan ke 5 ya, jadi sisa 2 pertanyaan terakhir saya jawab di video yang ini sekarang ya. Jadi yang ini saya akan buat di hari Rabu, nanti akan saya upload di hari Rabu. Video satu lagi saya akan buat di hari Sabtu ya, jadi 2 sesi. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.